Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah walaupun secara online. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kembali buat setiap kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan yang boleh kami alami pada saat ini. Dan ya Tuhan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang terus berjuang untuk menghadapi akan virus corona ini. Kiranya Engkau menolong pemerintah negara kami ya Tuhan, supaya mereka dapat mengambil langkah-langkah bijaksana menolong rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk aparat medis yang harus bekerja di garis depan. Kiranya Tuhan juga terus memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada setiap mereka, kemampuan, sehingga mereka pun dapat merawat bahkan menyembuhkan akan pasien-pasien corona dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk keberadaan daripada setiap kami. Kami bersyukur saat-saat ini kami boleh memasuki akan masa-masa new normal. Namun demikian ya Tuhan, kami tetap harus waspada dengan virus corona ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang kembali boleh beraktivitas. Ya Tuhan, memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, kekuatan kepada setiap kami, supaya kami terus dapat menjaga diri kami dengan mematuhi ya untuk semua peraturan yang diberikan,
karena semuanya itu adalah bertujuan untuk kebaikan daripada setiap kami. Ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati dan menyertai akan ibadah kami pada saat ini, dan kami menyerahkan untuk kedepannya kalau kami akan mengadakan Zoom, kiranya Tuhan juga menolong supaya rencana ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan apakah akan kubalas.
kepadamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. We meet again in this beautiful today. Kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Before then we will pray. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Our God in heaven, kami bersyukur pada pagi hari ini we are put so much our blessings untuk kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. and we are ready to listen for your words. Berkatilah kami semuanya. Please bless us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Kita akan melanjutkan khotbah kita dari yang minggu lalu, We will continue our devotion last week, di mana Tuhan ingin kita bukan sekedar menjadi orang Kristen, where God wants us to be just not ordinary Christian people. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang dewasa. God wants us to be a grown, growthful Christian people. Dan untuk menjadi orang Kristen dewasa, And to be an adult Christian people, kita harus mau berubah. we are must willing to change. Pelajaran informatif transformatif ini This transformative imperative adalah sebuah perintah is a commandment for us, supaya kita mau berubah dengan anugerah Tuhan. so then we can change into a new life by receiving His grace. Imperatif transformatif ini adalah alat This transformative imperative is a God's tool supaya kita bisa berubah menuju kedewasaan. so then we can transform into a grown Christian people. Tuhan ingin datang ke tempat-tempat yang gelap di hati kita God wants us to come into our darkest place of our heart and light it up with His shine. dan memberikan cahayanya bagi kita. And light it up with His shine. Mari kita mempersilahkan Tuhan bersinar di hati kita. Just let God's shines in our heart. Seperti khotbah minggu lalu dari Yesaya 43 ayat 18-19. Remember it from our last sermon from Isaiah 43 verse 18 until 19. Di mana Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. God wants to make a new way. Tuhan mau menciptakan sungai di padang gurun yang kering. And God wants to make a stream in the wasteland. Menjadi dewasa seperti Kristus bukan instan, tapi proses. To be a full-grown Christian people, we need to do our process. It can work instantly. Kita harus mau
melepaskan pemahaman kita yang terbatas tentang Tuhan saat ini, we cannot hold our past life that was not work properly in God's way, dan mau memancarkan frekuensi yang baru. nonetheless, we are transmitted to the new frequency. Tuhan mau kita ini berpindah seperti zaman bangsa Israel, And God wants us to move just like in the Israelites. mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api setiap kali berangkat menuju tujuan yang baru. Where they are led by God with a pillar of cloud and pillar of fire. Saat ini miliki hati yang terbuka dan mau diajar. Just let your heart open and be willingly to learn. Kedepannya kita butuh sekali interaksi dalam diskusi, Interaction is important supaya kita ini bisa terhubung dalam kehidupan bersama melalui pengajaran ini. Yeah, interaction is important in a discussion, so then we can connecting other people successfully. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran pertama yang berjudul pola transformasi atau pola perubahan. We are ready to enter our learning from the chapter 1, transformation pattern or the pattern of change. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22. And we are about to read the Acts 9 verse 1 until 22. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Lanjut dalam bahasa Inggris ayat 12 sampai 22. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. "Lord," Ananias answered, "I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name." But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." Then Ananias went to the house and entered it, placing his hand on Saul, and he said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so
that you may see again and be filled with the Holy Spirit." Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?" Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. Kisah pertobatan Paulus adalah sebuah kisah tentang perubahan yang sangat lengkap, kuat, dan terperinci. The repairment from Paul represents a complete, strong, and detailed transformation act. Paulus juga menulis kepada Timotius di dalam 1 Timotius 15 ayat 16. Paul wrote a letter to Timothy in 1 Timothy 1 verse 15 until 16. Bahwa perubahan hidupnya bukan hanya menjadi teladan, melainkan sebuah pola. He told him that his repairment is not just the example, but it is a pattern. Saya akan bacakan 1 Timotius 1 ayat 15-16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Sebelum pertemuannya dengan Yesus, pondasi tempat di mana Paulus berdiri telah hancur. When Paul met Jesus, his basis of life is changed. Elemen dasar kehidupannya seperti pola pengasuhannya, keluarganya, budaya, latar belakang agamanya, semua itu menyebabkan perilaku yang salah. If at the past, if he had bad experience with his family background, his religion and culture, now is changed at the time Jesus entered his life. Kita tahu bahwa latar belakang Paulus adalah seorang penganiaya orang Kristen, dan saat itu namanya adalah Saulus. We know that Saul, in his past name, he is a persecutor, he is a murderer against the Lord's disciples. Dia adalah orang Yahudi dan sangat bangga dengan keyahudiannya. He is a Jewish and he pride with his work. Dia dilahirkan di Tarsus, 1,2 kilometer dari Laut Tengah. Di kota Tarsus itu adalah sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan tinggi, dan pusat pemerintahan. He was born at Tarsus City, which is the metropolitan city, and it is located 1.2 kilometer from Mediterranean Sea. Sewaktu masih muda, orang tua Paulus memutuskan bahwa dia harus menjadi rabi atau guru hukum Taurat. When he was young, Paul's parents decided him to become a Gentile or Pharisee.
Sehingga dia belajar tradisi-tradisi Yahudi melalui pendidikan yang teratur di sinagoge. So he had learned the tradition, culture from the Jewish people in synagogue. Paulus juga belajar membuat tenda, sebab setiap murid hukum Taurat dianjurkan memiliki suatu keterampilan di samping menuntut ilmu. And he was a tent maker, and this job is his primary vocation. Zaman sekarang mungkin Paulus itu adalah seorang insinyur atau sarjana teknik, bahkan dia memiliki kemampuan untuk membangun properti. We can imagine that Paul at nowadays is like an architect. Dan hal ini sangat bermanfaat bagi Paulus supaya dia memiliki kebebasan keuangan yang akan membiayai pelayanannya. And also this job make him easier to share his Christianity mission. Dalam Kisah Para Rasul 26 kita melihat bahwa Paulus adalah orang yang sangat taat pada agama Yahudi. In the Acts 26, we can see that Paul here is the Christian people that is very diligent in it. Dan dia merasa menganiaya orang Kristen termasuk membunuh Stefanus itu adalah sesuatu yang benar. Back then, while Paul persecuting among Christian people, including Stephen, and he felt it was right because he felt that he already did the Jews' laws correctly. Pertobatan Saulus merupakan salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah kekristenan. And Paul's repentance was a big transformation in the Christian history. Paulus telah bertanggung jawab atas begitu banyak kematian dan ribuan orang Kristen di penjara. And Paul's responsible as the deaths of many Christian people. Nama Paulus membuat begitu banyak orang ketakutan. And the name of the Paul or Saul back then is making people afraid. Dalam perjalanan ke Damsyik, 240 km dari Yerusalem, dia mau melanjutkan perjalanan untuk menganiaya orang-orang percaya karena dia mendapat kuasa penuh dari imam-imam pada waktu itu. In his journey to Damascus, where he about to did his persecution, dan perjalanan itu butuh waktu 6 sampai 7 hari. and this journey taking 6 until 7 days. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada sebuah cahaya yang begitu luar biasa memancar dari langit mengelilingi dia, dan cahaya itu lebih dari cahaya matahari. In the middle of his journey, in the Act 9 verse 3, suddenly he saw a light from heaven that flashed around him. Ini adalah cahaya yang turun dari surga yang begitu kuat. This light is from the heaven, and this light is very strong. Sehingga Paulus dan orang-orang sekitarnya itu tertunduk ke tanah. So then Paul and his people was nailed to the ground. Kalau dibayangkan sama seperti sinar ronsen yang di rumah sakit itu yang bisa menembus masuk untuk melihat organ-organ tubuh kita. If we imagine of this light is like an X-ray that can see through our bones. Segala yang tersembunyi pasti akan terungkap. And all the hidden things were now shown. Anda mungkin merasa bahwa hidup Anda saat ini baik-baik saja. If we looking in our life, maybe we feel like we are okay. Bahkan mungkin Anda merasa bahwa diri Anda cukup pintar, cukup kuat, cukup hebat. Tetapi kalau sinar Tuhan menerangi hati kita, kita akan tahu siapa diri kita yang sebenarnya. We might feel like we are strong, we are smart, but if the lights of God shine in ourselves, we are nothing. We are nothing but compared to His light.
Tuhan akan dan sedang mengungkapkan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita untuk memperbaiki dan membuat hidup kita utuh. God wants us to fix our wrongdoing so then we can fully transform into a new life that He wants us to be. Pembaharuan melibatkan pelepasan hal-hal di masa lalu. And the change of a new life, we cannot hold our past life. So if we want to receive the new life, Mari kita akan melihat gambar yang berikut ini. let's see the graphic. Saya akan menjelaskan bahwa dari gambar yang pertama kita melihat orang yang berdiri di sebelah kiri sama seperti Paulus atau kita. Let's see on the left side. The left side is people just like Paul or it compared to us. Kita berdiri pada pondasi yang salah, We are stand in the wrong foundation. seperti mungkin cara berpikir kita, Just like maybe our wrong thinking budaya dan latar belakang keluarga kita, or wrong culture or wrong family background kesombongan, kebanggaan, andalan kita, and our fully pride menyebabkan hidup kita ini seperti orang yang bungkuk atau tertunduk. and it makes us like people who cannot stand correctly. Dan kita melihat orang di sebelah kanan adalah seorang pribadi di mana saluran anugerah Allah itu mengalir. And we can see on the right side, it's a people that is stand on the right foundation. Orang itu berdiri dengan tegak lurus And this man is stand correctly, strongly, karena berdiri di pondasi yang benar. because he stand on the right foundation. Dia setia, And he is faithful. dia konsisten dan tidak berpindah. And he is consistently and cannot move to the other side. Kita tidak dirancang untuk mendengar suara Tuhan sendiri. We maybe cannot hear God's voice alone by ourselves, Kita harus mendengar suara Tuhan melalui orang lain. but we can hear the God's voice through the other people. Grafik ini menunjukkan And this graphic show us yaitu tentang aliran anugerah. about the grace streams. Datangnya dari Tuhan melalui orang di sebelah kanan. These streams is come from the people on the right side. Lalu kita melihat adanya dua pondasi yang berbeda. And now we see the two different foundations. Maka orang yang di sebelah kiri dia akan menyadari bahwa pondasinya itu salah. So then the people on the left side, they realize that their foundation is wrong. Lalu dengan sukarela dia akan mendekat kepada orang yang memiliki anugerah, And he willingly to come closer to the people that have the right foundation. dan akhirnya terjadilah perubahan And now it's happened the transformation. dari orang itu yang tadinya tertunduk menjadi tegak. That from the people that is at the first wrong, now it's cannot stand correctly. Dan pondasinya juga berubah menjadi kuat. And his foundation now can be strong, can be solid. Lalu akan terjadi perluasan bersama-sama. And then it happened the joint expansion. Yang sebelah kiri akan diubahkan People on the left side transform, dan dia akan menarik banyak orang untuk ditambahkan. and he will gain many people. Dan tujuan akhirnya adalah mengetuk pintu keabadian. And their final destination is to knock the door of eternity. Perubahan hidup kita akan berpengaruh kepada orang-orang lainnya. And our transformation, it can affect other people.
Akhirnya kita bisa menjadi kelompok orang-orang kudus yang mengetuk pintu keabadian bersama-sama. Last but not least, we can be the people who are ready to receive an eternal life. Di akhir sesi ini mari kita memohon kekuatan Allah Roh Kudus In this last session, we can pray for the Holy Spirit untuk menyinari hati dan pikiran kita, to come and fill our heart, sehingga kita menjadi sadar pondasi-pondasi kita yang salah, so then we can realize our wrong, our mistake, sehingga itu bisa diperbaiki, and so then it can be fixed, dan tubuh atau roh kita yang tadinya tertunduk bisa tegak kembali. so then we can be strong and solid in God. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Our God in heaven, kami datang dengan kerendahan hati. we are put ourselves down, Kami mempersilakan Roh Kudus menyinari hati kami. and we are let your Holy Spirit come into us. Sinarilah dengan terang-Mu. Please shine our heart with your shine. Pondasi-pondasi kami yang salah, The wrongdoing of our foundation, biarlah kami bertobat. and just let we reprimand, Dan kami diperbaiki. and we ready to fix, Kami dipulihkan and so then we can be fixed melalui anugerah Allah. by your grace. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya Theophilus Karistobing akan membawakan suatu pujian yang berjudul El Shaddai. Semoga bisa memberkati kita semua dan bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Shalom buat kita semuanya. Pada pagi hari ini tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Juli dan kita sudah melakukan ibadah secara online melalui YouTube selama 4 bulan ya. Dan di akhir daripada bulan Juli ini, untuk mulai minggu depan dan seterusnya kita akan ibadah melalui Zoom ya. Walaupun ini adalah sesuatu yang baru, tapi nanti saya minta supaya setiap Anda semuanya memberikan konfirmasi ya 1-2 hari sebelumnya, apakah kuota data Anda cukup apa tidak ya. Kalau ada yang tidak punya kuota, segera memberitahu sehingga kita bisa mempersiapkan. Nanti pada hari Minggunya kita bisa melaksanakan ibadah secara Zoom dan bisa diikuti oleh semuanya. Begitu ya? Siap? Iya, tidak ada yang mustahil. Kalau kita berani melakukan bersama dengan Tuhan, nanti Tuhan yang akan menambah-nambahkan apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Amin? Oke, saya tahu bahwa setiap Anda memiliki pergumulan masing-masing ya. Mari kita bawa setiap pergumulan itu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia pasti akan menjawab setiap pergumulan kita dengan anugerahnya yang luar biasa. Amin? Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Saya sudah ulang tahun di hari Selasa kemarin. Dan terima kasih untuk doa-doa dan ucapannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk 4 bulan di mana kami boleh beribadah melalui YouTube dan mulai minggu depan kami akan beribadah lewat Zoom. Kiranya Tuhan yang akan melengkapi segala kekurangan-kekurangan kami dan biarlah melalui ibadah Zoom di minggu depan nanti setiap kami bisa lebih berinteraksi dan biarlah ada aliran anugerah Allah yang mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, saya berdoa untuk setiap saudara-saudari semuanya yang memiliki pergumulan secara khusus. Kiranya Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka yang butuh untuk membayar uang sekolah. Saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan sehingga setiap keuangan yang dibutuhkan untuk membayar sekolah bisa terpenuhi. Kami berdoa untuk setiap keluarga, famili kami, kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saya berdoa kepada yang berulang tahun di minggu ini, kiranya berkat Allah Tritunggal mengalir dengan limpahnya di dalam kehidupan setiap saudara-saudari semuanya. Yang menabur bagi pekerjaan Tuhan, Engkau juga memberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Di pagi hari ini saya Dea
akan membawakan satu pujian dengan judul Ku Tetap Setia. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku
Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Kita akan kembali melakukan aktivitas sehari-hari dan biarlah kita memohon berkat serta perlindungan Tuhan. Buka hati, buka tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan sampai jumpa di ibadah Zoom minggu depan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan